Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anyo Siang. Ya pemirsa, memasuki libur akhir pekan, tempat wisata Transera di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini ramai didatangi wisatawan. Benar sekali Baby dan pemirsa, ini Taman Transera menghadirkan wahana edukasi yang mengenalkan tentang sejarah Islam hingga waterpark. Ya pemirsa, ada wisata Transera yang menghadirkan museum sejarah Islam untuk anak-anak dan juga keluarga sambil mengisi libur akhir pekan. Museum Sejarah Islam di Transera berada di kawasan Harapan Indah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang menghadirkan edukasi sejarah tentang benda-benda peninggalan Nabi Muhammad. Ya pemirsa, Museum Sejarah Islam ini menghadirkan banyak replika sejarah milik Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya, diantaranya replika pedang milik Nabi Muhammad, tongkat kayu, sendal, dan cincin Nabi Muhammad. Pengunjung juga bisa langsung menikmati serunya bermain air di Transera Waterpark dengan dua konsep zona, yakni zona waterpark dan dry park. Harga tiket masuk yakni Rp90.000 untuk akhir pekan dan Rp75.000 untuk hari kerja. Ya pemirsa, untuk melihat langsung keramaian libur akhir pekan di Transera Waterpark di Harapan Indah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kita telah terhubung dengan rekan Lika Apriliani. Halo Lika, bisa tunjukkan kepada pemirsa di rumah dan kami semua bagaimana situasi di sana? Ya baik Baby Pram dan juga pemirsa, saat ini saya berada di mini zoo dari Transera. Di sini saya ingin memberi makan, salah satunya adalah dari hewan iguana, ini berjenis reptil dan juga masih satu marga dengan kadal. Ini makanannya adalah herbivora ataupun dari buah-buahan maupun daun-daunan. Nah, iguana ini berumur 3 tahun, namun kayaknya memang udah kenyang nih iguananya pemirsa, jadi nggak mau dikasih makan. Nah, tidak hanya iguana saja, di sini ada sekitar 15 dari hewan yang berada di mini zoo ini. Ada reptil seperti iguana ini, ada ular, ada mamalia seperti ada kelinci, berang-berang, otter, dan juga lainnya. Lalu ada hewan berjenis unggas seperti ada burung dan juga ayam. Nah, kalau untuk memasuki mini zoo ini hanya sekitar membayar 5.000 saja, pengunjung dapat beredukasi dan juga berwisata bersama anak-anak ini juga, dan buka pada weekend yaitu pada pukul 8:30 pagi sampai dengan pukul 6 sore. Di tanah seluas 6,5 hektar ini Transera juga menyediakan fasilitas lainnya tentunya, yaitu ada fasilitas waterpark di mana ada berkonsep dari nuansa alam Afrika, dan juga ada fasilitas lainnya seperti sejarah Islam. Nah, sejarah Islam ini cukup menarik di mana sejarah museum Islam ini hanya ada 2 di Asia Tenggara, satunya di Malaysia dan satunya lagi di Indonesia. Nah, di Indonesia ini hanya berada di Transera dari Waterpark Bekasi, Jawa Barat. Nah, di sini para pengunjung dapat beredukasi sejarah-sejarah Islam dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, dengan juga mengenal seperti pedang-pedang, ada surat Rasulullah, dan juga ada jubah-jubah perang pada nabi-nabi ini sendiri. Nah, kalau untuk waterpark ini sendiri, pada Januari ini ada promo pemirsa, hanya membayar sekitar Rp65.000 saja. Nah, kalau untuk Museum Sejarah Islam ini juga ada promo sampai dengan Februari nanti, yaitu dengan membayar Rp25.000 saja. Para pengunjung ini dapat beredukasi dan juga berekreasi, khususnya bagi warga Bekasi ini sendiri. Sementara Baby dan juga Pram, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak Lika. Seru sekali ya tampaknya Baby ya. Ini nggak jauh-jauh ke Bekasi, juga dari Jakarta ke Bekasi. Kok bisa liburan ke sana juga bisa liburan ya. 40 sampai 1 jam sambil saja. belajar sejarah Islami juga bisa sambil bermain air. Terima kasih banyak Lika Apriliani. Pemirsa, pasca pandemi COVID-19, sebagian industri retail di Indonesia masih belum sepenuhnya pulih. Daya beli masyarakat yang masih rendah dan persaingan harga antar kompetitor yang ketat ini menyebabkan beberapa bisnis retail terancam tutup permanen. Transmart merupakan bisnis retail milik
CT Corps terus berusaha bertahan di tengah badai ekonomi yang belum usai pasca pandemi COVID-19. Kondisi sepi pembeli di beberapa cabang terjadi setelah pemerintah memberlakukan PSBB hingga PPKM beberapa waktu lalu, membuat beberapa retail Transmart di Indonesia terpaksa gulung tikar. Sepinya Transmart yang berujung pada penutupan sejumlah gerai sempat viral. Salah satu gerai yang tutup adalah Transmart cabang ITC Kuningan, Jakarta Selatan. Pusat perbelanjaan di lantai UG ini tutup sejak 31 Oktober 2022 lalu. Ya, ini nggak bisa kita pungkiri karena apa? Efek dari pandemi itu sendiri. Ya, jadi memang pandemi, terus kemudian juga ada dari sisi tantangan, ya bisnis retail online juga gitu. Mau nggak mau, itu juga mempengaruhi tingkat kunjungan konsumen untuk ke toko. Ya. Dari beberapa informasi yang beredar di sosial media, sejumlah konsumen mengeluhkan harga barang-barang yang dijual di Transmart cukup mahal, sehingga pembeli beralih ke toko-toko retail yang menawarkan harga yang lebih kompetitif dengan tawaran diskon atau promo yang lebih menarik. Lumayan sih, sebenarnya emang ada perbedaan harga ya, kayak ya sekitar 500 sampai 700 perak kali ya. Tapi kan kalau misalnya kita belinya rombongan gini banyak kan jadi lumayan juga sih, sebenarnya agak berasa gitu ya, bebannya kayak nambahnya tuh banyak. Transmart menjadi retail grosir dengan jumlah terbanyak kedua di tanah air. Jaringan retail grosir milik CT Corps ini memiliki 141 gerai pada 2021. Namun dengan semakin banyaknya gerai yang sepi pengunjung, bahkan terpaksa gulung tikar, tak menutup kemungkinan bisnis retail Transmart akan terus tergerus. Dari Jakarta, Nata Arman, Ade Ahmad, iNews melaporkan. Nah, Pram dan juga pemirsa, ada Festival Budaya Tionghoa 2023 ini kembali digelar di Medan, Sumatera Utara. Ya, pemirsa, Festival Budaya Tionghoa ini menjadi simbol kebinekaan dalam meningkatkan perekonomian di sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Atraksi barongsai, tarian naga, pertunjukan guseng atau kecapi tradisional, kaligrafi, hingga kuliner khas Tionghoa dipertunjukkan dalam gelaran Festival Budaya Tionghoa 2023. Digelar di kota Medan, Sumatera Utara, festival yang diinisiasi Perhimpunan Masyarakat Tionghoa Indonesia ini menjadi simbol kebinekaan untuk membangkitkan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Wamen Parekraf Angela Tanusudyo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia bidang ekonomi digital dan kreatif menilai festival ini akan meningkatkan kunjungan wisatawan dengan keunikannya. Senang sekali ada di sini karena saya bisa belajar lebih dalam lagi terkait budaya Indonesia Tionghoa di Kota Medan. Dari kacamata pariwisata dan ekonomi kreatif, tradisi dan adat istiadatlah yang menjadi unique selling point daripada destinasi tersebut. Festival Budaya Tionghoa 2023 menghadirkan sisi edukasi terkait sejarah dan budaya serta hiburan untuk masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia mengirimkan 3 wakil ke babak semifinal kejuaraan bulu tangkis Indonesia Masters 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.